Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus Karmalaka. PKKMB FB 2025, langkah pasti sinergi aksi, lahirkan pemimpin edukasi. Salam maju berprinsip. Halo semua, perkenalkan nama aku Dani Febriansyah, akrab disapa dengan nama Dani. Satu kalimat yang menggambarkan diri saya adalah saya penyuka Roblox. Saya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Halo semua, perkenalkan saya Fiasya Nanda Kurniawan, biasa dipanggil Hafi. Satu kata yang menggambarkan aku kalau makan harus sambil nonton YouTube. Aku berasal dari Sleman, Jakarta. Halo, perkenalkan nama aku Mia Zulaina, bisa dipanggil Mia. Kalimat yang menggambarkan aku suka scroll TikTok. Asal aku dari Gunung Kidul. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Rahma Dalimunte, biasa dipanggil Rahma. Satu kalimat yang menggambarkan tentang aku adalah aku kalau minum susu suka mules, dan asal saya dari Yogyakarta. Halo semuanya, kenalin aku Vina Denis Marfua, biasa dipanggil dengan Vina. Satu kalimat yang menggambarkan aku adalah aku suka jajan tapi aku tidak suka makan. Asal daerah aku adalah Klaten. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nafisa Sawara Madinah, biasa dipanggil Nafisa. Satu kata yang menggambarkan tentang aku adalah aku mulus kalau makan pagi. Asal daerahku dari Sleman, Yogyakarta. Halo semuanya, nama aku Intan Permatasari, panggil aku Intan. Satu kalimat tentang aku penyuka dimsum, aku asal dari Jombang. Halo semua, perkenalkan nama aku Alma Adinda Salsabila, biasa dipanggil Alma. Satu kata yang menggambarkan diri aku adalah sangat percaya diri. Asal daerah aku dari Sleman. Nama aku Naila Aisyah Putri Hidayat, biasa dipanggil Naila. Aku seorang introvert dan aku asalnya dari Sleman. Halo, nama saya Syifa Kurnia Dewi, bisa dipanggil Syifa, dan saya sangat suka membaca. Asal saya dari Jogja. Halo semuanya, kenalkan nama aku Naila Marisa, bisa dipanggil Nay atau Naila. Aku suka nonton film, asal aku dari Subang, Jawa Barat. Manajemen kurikulum. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum sendiri merupakan sebuah konsep atau peraturan yang berkaitan dengan isi, tujuan, cara, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai buku panduan untuk kegiatan belajar mengajar. Manajemen kurikulum memiliki 3 macam kegiatan, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian kurikulum. Pada kurikulum tersebut meliputi kurikulum muatan lokal hingga muatan nasional. Kurikulum muatan lokal yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau kabupaten atau kota telah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Sedangkan pada kurikulum muatan nasional, dalam hal perencanaan dan pengembangan, secara umum disusun oleh Dinas Pendidikan Nasional tingkat pusat. Manajemen humas merupakan bagian dari upaya untuk menjalin hubungan baik antara masyarakat dengan sekolah dan juga dengan pihak-pihak lainnya untuk Manajemen humas merupakan bagian dari upaya untuk membangun hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat dan juga dengan pihak-pihak lainnya untuk mendukung pertumbuhan serta pengembangan siswa. Manajemen humas memiliki tugas pokok, antara lain, yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, membantu pemimpin sekolah untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, mempersiapkan bahan informasi untuk masyarakat. Yang keempat, melaporkan pikiran masyarakat tentang pendidikan. Yang kelima, membantu memperoleh bantuan dan kerjasama. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menyusun rencana untuk memperoleh bantuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hubungan yang ada dalam manajemen pendidikan. Ada 3, yang pertama, hubungan edukasi, yaitu hubungan antara orang tua dengan guru untuk mendidik siswa. Yang kedua, ada hubungan kultural. Hubungan kultural merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekolah dan juga masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada hubungan institusional, yaitu kerjasama antar sekolah dengan lembaga lain untuk meningkatkan pendidikan. Manajemen fasilitas. Manajemen fasilitas adalah proses mengoptimalkan memelihara seluruh aspek pendidikan untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran. Menurut Bafadal tahun 2003, manajemen fasilitas dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan aspek pendidikan untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip manajemen fasilitas antara lain: 1. Prinsip pencapaian tujuan. 2. Prinsip efisiensi. Diperlukan adanya efisiensi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan fasilitas pembelajaran untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan manfaat. 3. Prinsip administratif. Pengelolaan fasilitas pendidikan harus sesuai prosedur
Prinsip kejelasan tanggung jawab. Untuk menghindari kelalaian, unit atau individu harus bekerja sama dengan baik. Prinsip koefisien, seluruh kegiatan keuangan fasilitas harus koordinasi dengan baik dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang baik. Pengelolaan manajemen fasilitas juga mempunyai tujuan, yaitu 1. Untuk terciptanya belajar kondisi yang kondusif. 2. Meningkatkan kegiatan siswa proses pembelajaran. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pendidikan. Bagian dari manajemen kesiswaan adalah proses kegiatan terencana untuk membina peserta didik agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif. Tugas utama manajemen kesiswaan adalah mengelola penerimaan murid baru, membuat perancangan kemajuan belajar siswa seperti buku induk dan raport, pembinaan kedisiplinan siswa. Kegiatan utama di dalam kelas seperti pengelolaan kelas dan interaksi belajar, sedangkan di luar kelas penerimaan siswa dan penyediaan sarana. Manajemen tata laksanaan yaitu suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengelola dan melaksanakan program dengan efektif dan efisien. Ini melibatkan proses pengelolaan berbagai sumber daya dalam suatu organisasi atau lembaga, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama manajemen ketatalaksanaan adalah untuk memastikan kelancaran operasional organisasi, bahwa program atau proyek dilaksanakan secara detail, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Manajemen tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah tenaga pendidikan seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan fasilitator yang memiliki peran langsung dalam proses pembelajaran. Namun, keberhasilan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya sangat bergantung pada dukungan tenaga kependidikan lainnya, seperti staf administrasi, perpustakaan, laporan, dan teknis. Secara sederhana, manajemen tenaga pendidikan adalah proses mengelola seluruh unsur tenaga kependidikan agar dapat bekerja secara efektif, profesional, dan mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas. Manajemen ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan kebutuhan tenaga, rekrutmen, pengembangan melalui pelatihan, hingga evaluasi kinerja. Dengan manajemen yang baik, semua unsur pendukung pendidikan dapat berjalan selaras dan saling melengkapi, sehingga proses belajar mengajar bisa berlangsung secara maksimal. Manajemen layanan khusus adalah proses perencanaan, pengorganisasian, evaluasi, dan pelaksanaan terhadap layanan-layanan pendidikan yang ditujukan untuk peserta didik dengan kondisi khusus agar mereka dapat berkembang secara optimal. Konsep manajemen layanan khusus adalah memberikan layanan pendidikan pada peserta didik dengan kondisi tertentu seperti sosial, ekonomi, budaya, menjamin seluruh peserta didik memperoleh akses pendidikan yang adil dan layak, dan strategi untuk menunjang layanan khusus secara efektif. Manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan yaitu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan penguasaan dalam sumber daya untuk membiayai kegiatan pendidikan. Manajemen pembiayaan yaitu adalah untuk memastikan bahwa dana yang tersedia itu digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen pembiayaan dalam pendidikan juga memainkan peran penting, yaitu dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa. Kesimpulannya yaitu adalah manajemen pembiayaan dalam pendidikan adalah penting untuk memastikan keberhasilan proses pembelajaran dan akses pendidikan yang merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus Karangara. DKKMB FB 2025, langkah pasti sinergi aksi, lahirkan pemimpin edukasi, salam maju berprinsip. Tan Malaka 25, bersinergi, kreatif, berbudaya, dan penuh semangat. Tan Malaka, mana suaramu? Tan Malaka, Tan Malaka, Tan Malaka, Tan Malaka, gugus FB 25. Orang yang berani-berani, semangat berjuang kritis, kami siap untuk PKKMB. Terima kasih.